Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Saya akan menunjukkan kepada kalian semua berita politik hari ini dan pembahasannya seperti apa. Pasti ada yang baru, seru, dan menarik. Untuk itu stay sampai selesai. Dan jika kalian tidak mau ketinggalan berita-berita seperti ini, silahkan tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi supaya kalian mendapatkan update terbaru dari channel ini. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera membahas cuplikan videonya satu persatu. Yang pertama ini ya. Anies Baswedan diusung PDI Perjuangan. Nah, ini nih. Warga Indonesia, pesona Anies Baswedan nampaknya masih cukup besar untuk daerah khusus Jakarta. Belakangan bahkan PDI Perjuangan melalui Sekjen Hasto Kristianto membuka kemungkinan mengusung mantan Gubernur Jakarta sekaligus mantan Capres nomor 1 Anies Baswedan. Bagaimana nih menurut warga Indonesia? Setujukah Anies Baswedan maju Pilkada Jakarta dengan kendaraan PDI Perjuangan? Sampaikan pendapat Anda ya. Jika ini benar-benar terjadi, maka akan ada bentrokan ideologi antara PDIP dan Pak Anies Baswedan dan para pendukungnya. Itu akan terjadi bentrokan. Saya nanti menantikan bagaimana pendapat Dennis Regar dan kawan-kawan soal hal ini ya. Pasti ini akan banyak orang yang akan menjilat udah sendiri teman-teman ya. Pasti akan terjadi karena rekam jejak digital bagaimana mereka selalu menentang Anies Baswedan itu sangat banyak ya. Apalagi orang-orang dari PDIP. Dan saya akan melihat ya seperti inilah politik, gak akan selamanya mereka untuk saling berpertentangan. Tapi soal masalah ideologi, apakah jika ini terjadi, maka saya berasumsi sendiri bahwa PDIP mungkin sudah kehabisan kader kalau sampai mendukung Pak Anies seperti ini ya. Kita akan sama-sama, maksudnya bukan kehabisan kader mereka mah banyak, tapi maksudnya kader yang mempunyai potensial, mempunyai pamor yang cukup tinggi untuk menaikkan elektabilitas mereka. Tapi who knows ya. Ya, kita nantikan saja beritanya. Satu langkah bikin PDIP makin lemah. Warga Indonesia, PDIP memang mendapatkan kursi terbanyak di DPR RI. Namun PDIP juga berisiko kehilangan posisi sebagai ketua DPR RI. Ini bisa terjadi ketika Koalisi Indonesia Maju menggandeng partai-partai yang lain di DPR RI untuk melakukan revisi Undang-Undang MD3, di mana pimpinan DPR RI ditentukan melalui mekanisme pemilihan. Nah, ini tentu auto membuat PDIP semakin lemah. Apalagi diberlakukan juga untuk di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Nah, warga Indonesia setuju tidak dengan wacana revisi Undang-Undang MD3? Kalian setuju tulis di kolom komentar. Kalau saya sih lebih setuju bahwa ketua DPR itu dipilih melakukan proses pemilihan dari setiap fraksi yang ada ya. Gimana pendapat kalian? Tulis kolom komentar. Jangan main tunjuk aja ya. Banyak tokoh-tokoh kita ini, terutama yang tidak suka dengan Jokowi. Asik Pak. Mereka itu saya katakan Asik tidak deh. konsisten. Ah. Kenapa saya katakan demikian? Kenapa demikian? Mereka ini selalu mengkritik Jokowi, merendahkan Jokowi. Ya, di saat mereka melalui jalan tol, memakai jalan tol, dan menikmati fasilitas bandara ketika mereka bepergian. Mereka menikmati, memakai ya. Tapi melintasi jalan tol yang dibangun oleh Jokowi. Ya. Tapi mereka gagal sadar kali ya. Gak tahu diri itu sadar ini. Mereka gak tahu diri, sumpah. Gak konsisten gitu loh. Sebenarnya kalau memang itu memiliki rasa konsisten, para kaum intelektual pembenci Jokowi ini, yang kalian pakai dong. Gak usah kalian lalui jalan tol itu. Gak usah kalian kalau bepergian ke bandara ataupun keluar kota pakai pasis bandara, kalian jangan dari situ dong. Itu baru konsisten. Begitu loh. Itulah sederhananya. Dan kalian pakai, ya kan? Mobil kalian lalu lalang di sana. Tapi kalian benci Jokowi. Iya. Bingung saya jadinya. Konsisten dong ya. Gimana sih maunya? Heran saya. Suka ada benarnya Bapak ini. Ya, konsisten dong kalian ya.
para kaum intelektual yang suka mencerca, suka menyerang Pak Jokowi soal infrastruktur, pembangunan. Katanya infrastruktur nggak bisa dimakan. Tapi kenapa kalian menggunakan jalan tol? Kenapa kalian menggunakan fasilitas yang ada di bandara-bandara? Konsisten dong kalau dari awal seperti itu. Jangan menggunakan apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi. Ibu ini anaknya siapa ya? Debat di lain tempat. Oh, ini lucu ya. Iya, namanya sih Bung Karno. Tapi dia tuh siapa? Sini kita Ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik suatu partai. Tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira. Iya kan? Enak aja. Pangkat lo apa sih? Jenderal. Saya dikasih pangkat jenderal oleh rakyat. Saya dipilih oleh rakyat. Sekarang saya merasa di belakang saya ini, saya merasa ada 3 presiden yang mengendorse dan mendukung saya. Pertama tentunya, udahlah nggak usah malu-malu, Presiden Jokowi, ya kan? Tapi saya juga didukung oleh Presiden ke-6, Pak SBY. Itu juga terang-terangan kan? Dan saya merasa saya juga didukung oleh Presiden Gus Dur. Kan beliau endorse aku terus-menerus. Enak aja. Jelek-jelek saya pernah panglima tertinggi loh. Tidak pernah terhapus loh. Karena saya disebut Presiden kelima Republik Indonesia. Udah begitu saya juga pernah wapres loh. Saya juga nggak pernah sembunyi. Saya dulu lawan Jokowi, tapi sekarang saya bagian dari tim Jokowi dan saya didukung Jokowi. Mau apa? Udah nggak usah basa-basi lah. Ya kan? Indonesia tidak bisa dibendung. Kecuali elit Indonesia tidak bisa atau tidak mau kerjasama. Kuncinya itu. Dengan demikian, saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama, tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok, kita mau kerja. Kenapa Pak Prabowo? Sampai orang kayaknya bingung kok saya bisa sobatan sama yang namanya Prabowo Subianto. Memangnya kenapa? Karena apa? Kalau buat saya, itu Pancasila saya. Katanya musuh harus dirangkul. Lah kalau Pak Bowo dianggap musuh, ya saya suruh dia pulang deh sana. Dulu yang saya ambil, beliau keleleran. Betul nggak Mas? Saya marah sebagai presiden. Hah? Siapa yang membuang beliau stateless? Ini bukan saya mau cari nama loh. Tidak, tanya pada beliau. Tidak, saya bilang. Saya marah pada Menlu. Saya marah pada Panglima. Apapun juga beliau itu adalah manusia Indonesia, pulang, beri dia. Begitu, itu tanggung jawab. Ini pelajaran sejarah. Saya berterima kasih sama Pak Jokowi. Beliau benar-benar pemimpin yang ikhlas, beliau membantu saya. Gua datengin juga nih si Bowo. Iya dong, jengkel dong. Bener loh Pak, Mas. Saya manggilnya Mas Bowo. Makanya kalau nanti, ya nggak tahu dong. Tolong deketin saya ya. Saya malu, saya dikasih pangkat jenderal oleh rakyat. Emangnya kalau udah jadi jenderal tuh keren. Dia kalau nggak ada yang siap, sampai kayak gitu, sampai kan nahan napas gitu, saya liatin ya. Aduh, ingat loh, sebab TNI terikat dengan sumpah. Sumpah itu kan pakai itu, pakai Al-Quran, pakai Injil. Iya, jadi kan bayangkan, sumpah itu bukan sumpah omong kosong loh. Sumpah itu sama yang ke atas loh, jangan lupa sampai mati loh. Makanya ketika saya disumpah wapres, disumpah presiden lain dengan janji jabatan loh. Tolong dipisahkan. Jadi ingat loh, sebab TNI terikat dengan sumpah Sabta Marga. Orang lagi mau kerja kok, kita mau kerja. Bersama Bapak Anies Baswedan di DKI Jakarta,
menyerahkan surat dukungan kepada Parpol Nasdem. Apa ini? Wah, hanya ada di Indonesia. Imam Mahdi turun kelas. Kalah capres lawan Prabowo, kini dicalonkan lagi untuk Gubernur Jakarta. Untuk bisa mencalonkan Pak Anies Baswedan sebagai DKJ Jakarta 1 di Pilkada 2024-2029 untuk meminta dukungan Katanya kepada luar negeri lah Partai Google Nasdem Class. untuk segera memberikan dukungan dan pencalonan kepada Pak Anies Baswedan sebagai DKJ 1 pada Pilkada 2024-2029 di Jakarta. Oke teman-teman, demikianlah cuplikan berita yang bisa saya sampaikan kepada kalian saat ini. Ya, jika kalian mau untuk terus menyaksikan video-video cuplikan video berita tentang hal ini yang kita bahas hari ini, kalian bisa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi supaya teman-teman semua bisa mendapatkan update terbaru tentang berita-berita seperti ini. Dan kalian juga bebas memberikan opini tentang video-video yang kalian lihat tadi. Silahkan tulis di kolom komentar, jangan malu-malu. Oke ya, saya pamit dulu. Nanti kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. See you and God bless you. Bye guys.